Di situ kemudian di tahun 2023 artinya apa? Kita lebih dekat dengan Allah. Ceramah Gus bilang bahwa ngewanti-wanti di tahun 2023 ini maksudnya gimana, Gus? Jadi kan satu hal yang hari ini terakhir saya ceramah di hadapan Presiden di acara Investor Daily Summit 2022 itu kan salah satunya menjadi isu di tahun 2023 itu adalah isu resesi global. Kalau resesi global kemudian yang dikhawatirkan adalah nanti akan semakin kesulitan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Lah kalau kita belajar dari masa-masa Nabi terdahulu, itu kayak Nabi Musa umpamanya, umatnya itu pernah dilanda kemarau panjang sampai terjadi kemiskinan, bahkan banyak orang meninggal. Lah kalau nanti kita tidak waspada, artinya resesi global itu sampai masuk wilayah itu kan ngeri. Lah disitulah kemudian kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka konsepnya kemudian adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di situ kemudian di tahun 2023 artinya apa? Kita lebih dekat dengan Allah. Kalau saya sebenarnya bukan mewanti-wanti, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan menimpa kami, kata Allah, kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Kalau sampai kemudian terjadi musibah, apa yang harus kita lakukan? Huwa maulana, kita minta tolongnya hanya kepada Allah. Artinya apa? Sekecil apapun peluang resesi itu ada. Walaupun menurut saya resesi itu akan sangat kelihatan dampaknya di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Kalau orang desa itu kan fine, makan sayurnya sendiri, ya kan, makan nasi ya padinya sendiri, makan terus juga telurnya ayam, bukan telurnya sendiri. Tapi kalau di perkotaan itu sangat-sangat terasa. Nah disitulah kemudian kita perlu waspada. Sebenarnya lebih menginginkan saja untuk lebih banyak introspeksi. Berarti bukan terkait dengan viralnya kemarin banyak beberapa peramal itu meramalkan akan ada bencana alam yang sangat dahsyat. Kalau saya kemudian tetap berpatokan sebagai orang beriman, tidaklah musibah itu terjadi kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Artinya apa? Kalau toh kemudian terjadi musibah, ya itu ya karena ketetapan Allah gitu loh. Lah sebagai orang beriman mengembalikan semuanya kepada Allah. Karena wa'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Gitu. Tawakal itu pasrah. Tapi kalau beberapa netizen juga kan banyak yang mempercayai masalah peramal mengatakan akan di 2023 itu akan ada bencana, akan ada ini. Nah, itu haram bagaimana? Bagi orang Islam untuk mempercayai ramalan. Man ata arafan au kahinan, barang siapa mendatangi araf itu tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasodaqahu bima yakul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun atau peramal itu gitu. Termasuk ramalan kejadian besok tahun 2023 itu, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya dia ingkar dengan firman-firman Allah. Beda kalau nanti malam ini kira-kira hujan enggak, menurut Badan PMKG itu namanya bukan ramalan tapi prediksi. Karena kalau prediksi itu sifatnya ilmiah, kalau ramalan itu irasional, tidak ilmiah. Nah itu termasuk orang-orang yang menghubungkan dalam arti kata, oh iya benar nih kata si A, ternyata begini, ternyata begini. Itu sama aja dia membenarkan kata peramal. Itu nggak boleh. Ya artinya kalau sampai itu terjadi, ya ini kuasanya Allah, bukan atas ramalan peramal gitu. Jadi sisi akidah ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai kemudian kita MTS lah, murtad tanpa sadar. Karena dengan membenarkan perkataan-perkataan peramal. Kalau saya ya baik dan buruknya kehidupan kita sudah diatur sama Allah. Sampai hanya katakanlah pertemuan kita hari ini akan